50. Jadi kalau ada satu orang 51, yang satu orang diusir. Oh iya. Ya jangan diusir, pindah ke sebelah. Nggak ada. Ya udah kita buka dulu acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang rame ya. Iya enggak rame ya. Enggak tunggu berarti. Ya sekali lagi, biar tambah semangat di sore menjelang buka ini kita harus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Nah, di hari ini kurang beberapa hari menjelang Idul Fitri. Nah, apalagi teman-teman dari Beteriat mengadakan acara yang sangat spektakuler di Royal Plaza. Apa nama acaranya? Yes, Mantan Fire. Ya, di sini ada yang punya mantan. Kalau nggak ada, berarti mbak-mbaknya salah acara. Enggak ya kan? Mungkin belum pernah pacaran atau gimana kan nggak harus. Iya. Menurutmu arti mantan itu apa? Kalau menurutku mantan itu orang yang merencanakan hidup bersama kita, tapi merealisasikannya dengan orang lain. Itu mantan itu. Abad ya Allah. Coba peserta enggak ada siapa dididik peserta. Ya, itu yang tunggu. Oh iya. Gitu Itu menurutku. Iya. Menurutku mantan itu adalah orang yang pernah memimpikan satu atap bersama kita, tetapi memilih atap yang lain. Oh iya. Berarti mantanmu itu kuli ya. Ya enggak, iku apa ini jenenge cuma imajinasi apa jenenge? Simbiosis. Enggak, ini filosofi gitu loh. Jadi pada nih kula. Kamu pernah jadi mantan? Yang jadi mantanmu apa kamu? Ya podo ae. Ya itu kamu pernah pacaran berapa kali? Ayo. Dua kali dulu. Kita sharing ya. Kita menunggu. Apa? Mantan kamu yang paling berkesan itu ngapain? Sama mantan bisa. Aku dibeliin sepatu. Sepatu Vans ori. Masya Allah. Sekarang masih ada ya? Enggak, diambil temanku. Sejak berkesan jelas. Kenapa apa ini? Kayak aku berkesan. Apa ini? Aku itu pernah ngajak mantanku itu pergi ke alun-alun. Alun-alun Malang. Alun-alun Malang. Apa ini? Lihat dulu. Lihat dulu darah loh. Ngapain? So sweet loh. Bro, kita di samping lihat burung terbang. Apa enaknya? Lihat burung dara. Burung dara nggak tahu ya? Enaknya apa? Enaknya itu nampung terus. Aku main burung dara. Ya dah, ini rangkaian acaranya banyak. Dari awal tadi sudah ada bazar. Betul. Terus habis ini, ini akan ada bedah buku. Jadi buku yang bagus ini dibedah, Enggak disuwek, itu disuwek. Itu bedah itu dicari tahu ya. ininya gitu. Iya, langsung dengan penulisnya. Penulisnya kita bedah juga. Itu operasi malah lebih. Nah, nanti penulisnya kenapa bikin buku ini, terus untuk apa, tujuannya untuk apa, sudah pasti kan tujuannya untuk uang. Tahu jangan jujur. Ini ilmunya di situ. Ada ilmunya. Iya. Nah, nanti itu dengan Mas Zaid. Itu yang kajian. Kajian dengan ustadz favorit kita, dua ustadz yang pertama Ustadz Naruto. Yang kedua Ustadz dan nanti teman-teman di sini akan disediakan kertas kecil nih. Iya. Untuk mengisi curhatan dari teman-teman. Jadi nanti teman-teman bukan bertanya ya, tapi curhat.
apa yang dialami. Nah, nanti solusinya ada di ustadz-ustadz. Betul sekali. Kita ke masjid dengan cara yang berbeda. Terus habis itu bazarnya nanti sampai malam. Amalannya sampai malam. Betul sekali. Ya udah, untuk mempersingkat waktu, malah kita membaca Fatihah bersama-sama, semoga diberi kemudahan dari awal sampai akhir. Amin. Ila jiniyah al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, langsung saja Kita ke sesi yang pertama. kita akan ada talk show ringan. Ya, ini bukunya adalah Dori. Ta'aruf ketika hati ingin memiliki tapi pergi. Kita akan tanya-tanya seperti apa isi dari buku ini. Siapa yang jadi dosen pembimbingnya? Bukan skripsi. Nah, ini langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Zeran. Wah, ini nanti di editan pok. Kan disetting ya. Ditambahin. Pokoknya untuk acara ini banyak editan. Oke, ya di situ. Nah, sosial. Ya? Social distancing. Nah, Oke, alhamdulillah sekarang sudah ada di depan kita Mas Zen Ahmad. Nah, ini orang ini maunya apa sih ya? Materi diambil, ya toh, MC diambil. Sekarang menulis buku. ya, kayaknya rezeki semua diambil sama dia. Sebentar lagi kayaknya ada info Pak mau buka setan. Tapi kan orang itu harus selalu meningkatkan. Ya, bertumbuh menjadi lebih baik. Namanya pinter cari peluang. Iya kan? Betul. Karena tujuannya itu. Karena beliau mengamalkan min haitsu la yahtasib. Apa itu? Apa rezeki itu datang dari pintu mana? Iya. Ini yang buka buku Anda tuh saya. Oke. Ini di sini ada yang sudah tahu Mas Zain Ahmad? Belum. Oke. Ya baik. Kita perkenalan terlebih dahulu kepada Mas Zain. Waktu dan tempat kami persilakan untuk memperkenalkan diri, ya kan? Ada yang belum kenal? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ipul, Mas Afri dari Malang ya, jauh banget datang ke sini khusus untuk membuat kita jengkel ya. Moga-moga bosannya nggak batal. Oke, baik. Ya ini baru acara ini materi suruh kenalin sendiri. Iya, kita bisa. Oke, saya kenalin ya. Saya kenalin. Dasar. Saya kenalin teman-teman, nama saya Zain Ahmad. Kalau teman-teman Bedros Connection atau main ke masjid mungkin sering lihat saya ya, enggak juga. PD. Lebih sering lihat pusat bayi. Dan sekarang alhamdulillah merampungkan satu buah buku, yaitu judulnya adalah Taruh Ketika Hati Ingin Memiliki. Seperti itu Mas Ibu. Saya tadi waktu di front stage ya. Iya, di situ. Saya ketemu sama Mas Ibu. Mas Ibu ini sebenarnya ceritanya sampean loh, saya tulis. Ya, banyak yakin ya. Materi siapa? Yang ditulis kisahnya siapa? Bercanda. Oke, tanya loh Mas Ibu. Oh ya, sudah. Ini saya tanya ini. Ya, oke ya. Itu tadi harganya berapa? Belum. Ya, biasa lek talk show iku teko isine. Oh iya. Aku terus berpoin. Masuk rego. Ojo rego di. Rego, kok ojo ngalih karo isine. Iya, coba. Tanya ini tentang apa gitu. Ya. Oh ya Mas, mengenai buku Ta'aruf Ketika Hati Ingin Memiliki. Cakep. Ini bukan pantun. Nah, kalau boleh tahu ini terinspirasi dari siapa? Oke, baik.
Jika bilang terinspirasi dari siapa, sebenarnya buku ini seperti yang ada di covernya, yaitu Based True Story sebenarnya. Jadi itu adalah kisah nyata Mas Ibul, Mas Afri. Itu kisah nyata dari tidak lain tidak bukan saya sendiri. Karena saya berpikir dan saya meyakini satu hal, bahwasanya setiap manusia itu memiliki kisah yang unik, memiliki kisah yang bisa diambil hikmah oleh semua orang. Begitu. Sekali lagi, setiap manusia itu diberikan Allah sebuah kisah yang unik, sebuah kisah yang bisa diambil hikmah oleh semua orang. Begitu. Mas Afri, Mas Ipul, tentunya dalam kehidupannya punya kisah ya, ya kan? Iya, boleh. Boleh saya terangkan di sini? Oh, boleh. Pokoknya sama, temanya sama nggak apa-apa. Apalagi berkaitan tentang soal hati, berkaitan tentang seseorang atau sesuatu yang pernah singgah di hati. Ya. Benar. Nah. Gitu. Saya pernah diskusi sama teman saya ya, apalagi seorang laki-laki. Biasanya seorang laki-laki itu kalau di sini atau menurut saya adalah paling rentan. Bukan perempuan, tapi laki-laki kalau menurut saya. Laki-laki Laki-laki itu yang paling rentan. Karena kenapa? Sangat tertarik Tertarik itu antusias ini. Laki-laki itu paling rentan karena kenapa? Perempuan itu lebih terbuka. Dalam artian sering curhat kepada temannya, sering berkeluh kesah, mencari solusi. Kalau laki-laki tidak. Laki-laki itu sedikit sombong. Saya kuat, saya tidak mungkin terluka gitu. Saya tidak mungkin patah hati. Tapi ingat teman-teman, hati itu terbuat dari sesuatu yang rapuh, ya kan? Bintang ini sabur kan gitu. Iya. Maka ketika kita tidak aware dalam diri kita, ya makanya hancur. Maka banyak orang yang bunuh diri itu laki-laki. Perempuan enggak. Perempuan mungkin gampang terluka, tapi laki-laki sangat susah untuk move on. Seperti itu. Ya. Gitu. No itu ya, cewek yang paling rawan terluka itu laki-laki. Saya kembali terkait masalah ta'aruf ya. Gitu. Untuk di buku ini ada 29 bab. 29 bab yang saya tulis, tapi terdiri dari 5 bab besar. Ada 29 bab terdiri dari 5 bab besar. Seperti itu. Yang pertama adalah metode ta'aruf. Kenapa sih kita harus ta'aruf? Apa sih pentingnya ta'aruf? Kenapa nggak kita pacaran saja terus menemukan seseorang gitu? Setelah cocok, setelah tahu keluarganya, setelah tahu penghasilannya, baru kita nikah. Kan kita tidak mungkin baru membeli kucing dalam karungnya kan? Betul. Kan gitu. Itu persepsi umum seperti itu. Tapi di sini saya tulis itu kayaknya harus kita diskusikan gitu, kita revisi seperti itu. Karena di metode ta'aruf itu ada 4 hal poin penting dalam kenapa kita harus ta'aruf. Gitu. Yang pertama, biar tidak terkesan ngarang ya dari saya. Iya. Gitu. Aslinya lali. Lagi kan ini. Ayo. Ngosok nulis lali. Yang pertama adalah ta'aruf itu lebih jujur dan apa adanya. Lebih jujur dan apa adanya. Itu ada di halaman kedua ya kayak gitu. Halaman 2 teman-teman. Oke, saya mau tanya, ada yang pernah punya pacar? Di sini teman-teman, Katakan Mas Afri aja ya. Ya. Pernah punya pacar nih. Pernah punya pacar. Waktu ngedit Sabtu malam Mingguan lah ya, Sabtu malam Ahatan gitu ya. Ngedit di mana Mas biasanya Mas? Di masjid. Bukan dong. Oke. Angkringan. Ketika kita berhadapan dengan pacar kita dulu ya, tempo dulu, pasti yang kita tampilkan adalah hal-hal yang baik dulu. Kita pasti menutupi segala kekurangan kita. Ketika kita bau, mohon maaf ya, bau badan, pasti kita pakai parfumnya luar biasa banyak tuh. Ya gitu. Ketika kita jerawatan sedikit, pasti nanti bagaimana caranya ditutup itu jerawatnya. Ketika kita intinya segala informasi itu inginnya yang kelihatan pacarnya itu adalah yang baik. Terus pertanyaan saya simpel. Lah jika yang di hadapan kita adalah sesuatu informasi yang telah tersetting dengan baik, hanya baik-baik saja, lalu kapan kita mengenal pasangan kita? Karena gitu. Maka di poin pertama adalah kenapa kita harus ta'aruf? Karena kita bisa jujur dan lebih apa adanya. Ya ini drill aspek, ini saya akan gitu sih. Bahkan di ta'aruf itu metodenya itu kan yang pertama harus kita menulis CV, curriculum vitae atau kronik. Kalau bahasa Ustaz kan kronik gitu. Ya, kronik. Kalau bahasa Ustaz kan kronik gitu. Kenapa kok kita harus menulis CV atau kronik? Di situ poin-poinnya itu pasti kita dipaksa. Kita menulis kekurangan dan kelebihan, ya kan?
kelebihan dan kekurangan. Karena kenapa? Harapannya seseorang yang akan mengenal kita, seseorang yang mempunyai niat tulus, niat kuat dan niat baik untuk serius ya dengan kita, itu mengenal kita, kelebihan kita dan kekurangan kita. Makanya kita lebih jujur dan apa adanya, Mas Ibu. Ya. Gitu. Jangan waktu kita nulis CV atau nulis kurikulum vitae itu ditulis baik-baiknya atau kan gitu sih. Nah, gitu. Ya kan enggak, malah kelemahan tok ini. Tak tulis. Makanya nggak berhasil ya. Presentasi itu set lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bebas pilih kriteria pasangan yang diinginkan. Semangat ya. Bebas, taburan. Kalau diterima tadi. Iku kudu ngoco lagi nih. Kali ini saya juga tulis, mohon maaf nih, karena memang saya nyenggol-nyenggol orang yang berpacaran. Biasanya dan lebih sering orang yang berpacaran itu bukan tentang atau ketakutan akan sepi gitu kalau kata saya di sini. Gitu. Orang itu takut kesepian, takut tidak diperhatikan, takut tidak ada teman jalan, ya kan? Takut tidak ada teman WhatsAppan, takut nggak ada apa ya? Tag gitu loh di akun Instagramnya atau akun Facebooknya, takut seperti itu, takut dibully seperti itu. Maka di sini kebanyakan adalah yang paling banyak dalam pergaulan biasanya itu adalah orang itu mencari pasangan atau mencari pacar dalam tanda kutip itu gara-gara ketakutan akan sepi. Nah, ketika seperti itu, ketakutan akan sepi ya otomatis dia memilih seseorang yang ngawur saja. Tidak berpikiran panjang. Yang penting aku dapat pacar kan gitu. Yang penting aku malam mingguan enggak sendiri ya. Yang penting aku ada yang traktir gitu. Wah, itu aku. Jujur. Ya, makanya di sini kenapa metode ta'aruf ya, kita di situ menulis kriteria yang kita inginkan. Menulis kriteria yang kita inginkan gitu. Jadi kalau misal kriteria ingin perhatian katakan, yaudah kita tulis di situ. Gitu. Pasti nanti insya Allah secara metode ta'aruf itu dibimbing ya sama ustadz ya. Ya pasti akan dicarikan yang setipe seperti itu kan gitu sih. Sama-sama perhatiannya berarti ya. Itu enaknya seperti itu. Jadi aku pengen ini, udah tulis aja di CV seperti itu. Gitu. Itu poin yang kedua ya. Artinya, ya wes, aku inginnya seseorang yang putih katakan ya tulis aja seperti itu. Apakah itu salah? Ya tidak salah. Seperti itu. Aku ingin calon istriku atau calon suamiku itu seseorang yang sama ibunya perhatian katakan, ya udah tulis aja di situ. Gitu. Soalnya jarang sekali ketika kita dengan metode yang lainnya, ismin pacaran mungkin ya, itu pasti ya tidak akan memperhatikan sedetail itu. Yang penting ganteng mungkin ya, atau famous mungkin ya, sikat. Padahal pernikahan teman-teman, pernikahan tidak sesimpel itu gitu. Tidak hanya ganteng dan famous. Kalau misalnya sudah menjadi rumah tangga itu persoalan lebih kompleks. Kayak gitu. Saya lanjut ya yang ketiga ya. Yang ketiga. Oke, buka dulu buka saya. Yang ketiga adalah ini. Mengenal karakter, mengumpulkan informasi dengan singkat. Nah, itu gimana itu? Ada seperti ini. Di sini sebenarnya di dalam buku ini ada beberapa kisah ya, termasuk kisah saya. Ini kan di bab pertama tentang metode ta'aruf sebenarnya saya ceritakan tentang metode-metodenya. Ya mungkin itu banyak sekali buku-buku yang lain gitu. Tapi di sini juga di bab terakhir ini yang mungkin yang paling menyentuh kalau menurut saya, yang paling saya nulis dengan hati gitu ya. Oh. Yang lainnya berarti nggak pakai hati berarti, pakai nafsu berarti. Itu saya pernah ya bertaruh dengan seseorang. Setelah itu saya menghadap ke papanya. Setelah itu dia bilang seperti ini, loh Mas Zaid, jangan keburu-buru. Saya tidak mau memilih Mas Zaid itu seperti memilih kucing dalam karung seperti itu. Padahal itu ta'aruf gitu. Nah ini di sini di buku ini juga saya tulis. Karena di sini ada dua kisah, ada banyak kisah ya gitu. Tentang definisi cinta juga. Sebenarnya cinta itu apa sih? Ya gitu kan. Banyak orang bisa mengatakan I love you, aku cinta kamu, anak uhibbuka fillah, dan sebagainya. Tapi cinta itu apa sih? Ya kan? Cinta itu apa? Jadi di buku ini saya juga tulis seperti itu. Dan saya ibaratkan dengan api. Cinta itu seperti api, ya kan?
Ketika kita nih pacaran ya, yang pernah pacaran gitu atau dekat sama seseorang, itu saya ibaratkan api yang sedang membara, ya kan? Dan ingat teman-teman, api yang membara itu sifatnya itu adalah yang menghancurkan, ya kan? Membara sekali lahap semuanya hangus, kebakar. Ya. Seperti di sini katakan ada api, katakan ya ruko ini hangus, stage ini hangus, dan sebagainya hangus. Itu adalah api yang membara. Padahal dalam hidup teman-teman kita tidak membutuhkan api yang membara. Kita membutuhkan api yang sedang-sedang saja, yang kecil, yang hangat, yang bisa memberikan kemanfaatan, bisa menghangatkan tubuh kita, bisa dibuat masak, bisa menerangi di kala gelap seperti itu. Dan api yang seperti itu adalah api yang ketika cinta kita wujudnya adalah sebuah pernikahan. Karena kenapa teman-teman? Saya yakin bisa di project yang menikah sama pacaran bisa jadi berbeda rasanya. Pacaran itu menggebu-gebu, ya kan? Semangat gitu pacaran ya. Tapi kalau sudah menikah itu luntur. Saya ibaratkan seperti api. Terus ini saya juga cerita tentang beberapa sahabat, ya, tentang Abu Darda dan Salman Al Farisi, tentang Malik bin Dinar dan sebagainya. Saya ambil cerita dan saya sebutkan terkait apa sih definisi cinta, seperti itu. Maka kita harus tahu nih kayak gitu. Karena bisa jadi kayaknya aku nggak cinta sama dia. Bagaimana saya bisa menikah dengan dia karena nggak cinta? Ini teman-teman, cinta itu bukan timbul, tapi cinta itu ditumbuhkan, kayak gitu. Cinta itu ditumbuhkan kayak gitu. Jadi harus, kayaknya bisa nih, aku cinta sama dia, seperti itu. Dan akan merajut, memperkuat rasa cinta itu sampai nanti paus di dunia dan berlanjut di surga, seperti itu. Itu yang saya omongkan ya waktu saya sama di sini juga saya terima sama istri saya, gitu. Saya ngomong waktu setelah akad itu saya ngomong seperti ini gitu, sok romantis. Saya ngomong seperti ini dan itu berat ya karena memang tipikalnya adalah tipikal saya tidak suka gombal. Saya ngomong seperti ini, tapi ya itu saya harus belajar untuk romantis, saya harus belajar gombal karena itu istri saya seperti itu. Saya ngomong seperti ini. Kita menikah. Dan itu waktu itu saya habis jadi imamnya ya imam sholat. Kita menikah dan dunia ini itu kita tidak selamanya. Insya Allah tugas kita besar adalah bagaimana saya dan kamu bisa berlanjut di surganya kelak. Saya omongkan ketika saya habis imam itu tadi, imam zakat itu tadi. Dan ini juga saya tulis. Gitu. Oke, selanjutnya tadi ya metodenya. Namanya juga promosi. Oh iya, benar. Terkait masalah waktu, teman-teman ya, yang punya pacar katakan atau yang punya mantan, coba kita flashback, kita lihat di dalam diri kita lihat bongkar ingatan kita sedikit. Jika pacaran, apa sih yang mendapatkan informasi paling simpel gitu? Informasi hanya sebatas ukuran sepatu, ya kan? Parfumnya dia suka, atau apa lagi ya? Parfumnya dia suka atau yang mungkin skincare. Dan sebagainya sebatas itu gitu. Padahal dan itu bisa jadi ya berpacaran 3 tahun atau 5 tahun ya informasinya hanya sebatas itu aja. Kayak gitu. Tapi kalau ta'aruf kita dijangka waktu 3 bulan. Dan 3 bulan itu bagaimana caranya kita mencari informasi yang kebutuhan informasi itu adalah untuk kita menikah. Seperti visi misi kehidupan. Bagaimana cara dia menenangkan ketika kita marah katakan. Kan orang kan nggak mungkin dong, nggak pernah marah, nggak pernah ngambek. Gimana sih cara menenangkan? Itu juga perlu seperti itu. Habis itu rencana ke depan, program keuangan. Nah itu juga harus. Dan itu cukup 3 bulan teman-teman. Hanya cukup 3 bulan. Maka di sini saya tulis sebenarnya untuk mengenal seseorang itu bukan waktu yang lama, tapi waktu yang berkualitas. 10 tahun pun ketika kita habiskan dengan informasi-informasi yang nggak detail, ya sepele saja ya, hanya dapat informasi-informasi yang nggak detail, hanya sebatas ukuran baju apa, dia sukanya apa, kalau dia makan petis dia mencret apa tidak, hanya seperti itu. Gitu ya. Pertanyaannya sampai mencret barang, nggak bermutu. Biasanya seperti itu. Kamu suka petis loh? Enggak, kenapa? Gitu. Itu padahal informasinya lebih penting gitu loh. Dari 3 bulan dan bisa ada nih teman saya itu 8 tahun pacaran belum pernah kenal sama orang tuanya. Ngapain? Gitu loh maksudnya. Bermain.
Iya. Tuh. Makanya bukan waktu yang lama loh ya. Untuk mengenal seseorang itu bukan waktu yang lama, tapi waktu yang berkualitas. Seperti itu. Tuh, untuk yang keempat, saya buka lagi. Nah. Oh iya. Ya. Yang keempat adalah no PHP no baper. Wow, ini menarik sekali. No PHP no baper. Ya, namanya juga hubungan ya, biasanya itu kan dijanjiin gitu loh. Ntar kamu aku nikahin deh, kapan? Syawal gitu. Loh, Mas, ini kan sudah Syawal tahun besok dia jangan tahun ini gitu. Kabarnya lagi, ya ini kan sudah Syawal, masih pandemi besok aja. Punya orang terkena PHP, orang dan akhirnya baper. Kalau dalam taruh enggak, taruh itu dibatasi dengan waktu. Biasanya 3 bulan, biasanya 3 bulan. Dan di situ ya harus segera dituntaskan apakah lanjut atau tidak. Dan jangan sampai ta'aruf tapi 6 bulan, 1 tahun, itu bukan ta'aruf gitu. Gitu. Terus apa? Gitu. Tapi tenang, di sini juga saya ceritakan, saya juga pernah ta'aruf 1 tahun. 1 tahun. Iya, saya juga pernah ta'aruf 1 tahun. Pasti nggak berkualitas itu ya. Iya, makanya kan. Ada Ustaz Ai. Oh iya. Soalnya Ustaz Ai yang bimbing. Saya juga mohon maaf Ustaz Ai jika nanti atau penokan Ustaz Ai saya bikin agak lucu di situ. Jangan lagi gitu. Gitu. Nah, di situ kenapa sih? Karena memang ya qadarullah ya, saya pernah bertaaruf bahkan sudah lamaran. Karena sudah lamaran. Saya taruh, saya sudah lamaran, itu sampai saya diwanti-wanti sama Ustaz Tai, gimana sih, gitu. Intinya seperti itu, dan qadarullah setahun saya taruh, di situ saya bahkan pernah intinya ini taruh saya gagal ya, yang tidak berhasil. Makanya saya tulis juga di sini agar tidak semua taruh itu ya berjalan mulus, enggak juga gitu. Maka harus ada beberapa poin-poin yang diperhatikan. Kayak Mas Ipul pernah ke Taruh enggak? Apa? Mas Ipul pernah ke Taruh enggak? Wow. Ini tanya saya. Iya. Pernah. Saya tahu kan. Datang nggak ya? Pak, ngapain? Aku ada loh Instagram. Jangan. Saya bilang juga. Oh, boleh. Jangan baper dulu kan. Dilarang baper. Itu. Nah, kenapa dibatasi waktu? Karena sudah menjadi rumus umum, harapan yang dibiarkan terlalu lama itu ketika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan itu pasti akan terluka. Saya ulangi lagi, harapan yang dibiarkan terlalu lama itu ketika tidak nantinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan itu pasti nantinya akan terluka. Nah, kenapa ta'aruf itu dibatasi waktu hanya 3 bulan? Agar kenapa? Agar ketika meskipun gagal, meskipun tidak jadi meskipun itu kita coba apa-apa, gagal cari lagi, gagal lanjut lagi seperti itu. Nah di sini juga saya tulis yang gagal saya tulis sampai setahun, bahkan itu melibatkan keluarga juga, melibatkan ibu juga, melibatkan keluarga besar juga. Ya akhirnya qadarullah gagal, dan itu saya sendiri yang memutuskan. Saya yang sowan ke keluarga besarnya, saya pamit, ada neneknya, ada kakeknya, ada papanya, ada mamanya, dan sebagainya, saya pamit seperti itu karena memang sudah tidak sesuai lah, tidak sesuai dengan apa yang ditulis di CV, tidak sesuai dengan karakter keluarga saya, dan banyak hal ya, terutama terkait mahar, itu penting. Jadi saya belak-belakan di sini. Saya belak-belakan seperti itu. Terus karakter keluarga, terus dan sebagainya lah seperti itu. Gitu. Setelah itu saya mendekat lagi kepada Allah, saya introspeksi, saya muhasabah sendiri sebenarnya apa yang salah dengan saya. Dan banyak memang ya, banyak, dan itu saya juga saya ingin teman-teman juga yang membaca ini itu juga bisa mengambil hikmah dari cerita itu sehingga kedepannya tidak salah gitu. Dan setelah kita mendekat sama Allah, setelah saya mendekat sama Allah, saya muhasabah, akhirnya saya sama Ustaz Ai itu ditunjuk karena ada Ustaz Ai saya mention gitu. Waktu jadi saya juga saya tulis waktu rapat gitu. Ini Ustaz Ai belum baca draftnya nanti. Oh belum. Waktu rapat gitu Ustaz Ai nunjuk kayak gini, saya gitu. Wah, apa gitu? Posisi banyak orang Ustaz Ai nunjuk kan bisa salah kan gitu kan.
Seret kalau dia ditunjuk sudah punya suami, kacau kan saya kan gitu. Wah ya akhirnya saya di teman saya antum cocok sama ini ya gitu. Akhirnya yaudah saya budal ber kan gitu kan. Gitu. Saya ibaratnya saya taruh nggak dengan beliau, gitu. Saya taruh dengan beliau. Akhirnya dari 1 tahun ya, 1 tahun saya taruh dan akhirnya gagal, sudah lamaran juga, sudah ngasih cincin juga, dan itu cincin ibu saya. Ini juga saya tulis. Yang ngaman ya. Iya. Terus begini, ceritanya lekamnya di sini. Setelah itu saya taruh dan alhamdulillah secara karakter keluarga pas. Keluarganya sangat paham agama. Sangat paham agama. Setelah itu saya naldor di rumah Ustadz Ai. Setelah naldor di rumah Ustadz Ai, kakaknya pesan sama saya, jangan main-main loh ya. Jangan main-main. Kalau serius datang ke rumah. Kalau serius datang ke rumah, kalau main-main gak usah datang ke rumah. Seperti itu. Habis itu Ustadz Ai bilang seperti ini. Saya masih ingat, saya tulis di sini. Anak ini jangan ditantang. Anak ini jangan ditantang. Kalau anak ini ditantang nanti kewalahan seperti itu. Gak apa-apa Ustadz. Biar ini serius seperti itu. Warganya yang akhirnya saya langsung besoknya saya datang ke rumah. Besoknya saya datang ke rumah. Seperti itu. Habis besoknya saya datang ke rumah. Habis itu ya sudah. Habis itu ini sudah direstui insya Allah. Terus silaturahmi kapan? Saya mau pulang dulu ke rumah. Ke Gresik karena saya ke Gresik. Saya pulang ke Gresik. Setelah itu saya telepon malam-malam gitu. Intinya saya mau langsung lamar. Saya langsung lamar aja. Kapan? Jumat. Jadi hari Senin saya datang ke rumah, hari Jumat langsung lamaran. Seperti itu. Karena kenapa? Karena seluruh informasi sudah terkumpul. Keluarga sudah cocok semuanya. Terus nggak apa lagi? Ngapain lama-lama? Dan ditantang. Kalau serius cepet loh ya. Kalau serius cepet. Keluarganya yang akhlak yang kewalahan sekarang. Seperti itu. Akhirnya di situ lamaran ya. Setelah lamaran sebenarnya bingung juga loh kok cepet ini ya gitu. Habis itu saat kan itu tanggal bulan awal ya kayak kan bulan awal. Habis itu akhir bulan balikan lamaran kayak gitu. Terus informasinya seperti ini. Loh, berapa yang mau hadir datang ke Gresik berapa? Ternyata sekitar puluhan. Sekitar 40-an ya, 40 gitu. 40. Habis itu sekitar 40. Keluarga saya kaget. Soalnya di Gresik itu biasanya kalau lamaran nggak sampai sebanyak itu, biasanya 10, 20 kayak gitu. Terus kaget. Di situ ya waktu itu ya saya jemput ibu saya di bandara karena ibu saya tidak tinggal di Indonesia ya, tinggal di Kuala Lumpur dan itu juga yang membuat komunikasi susah. Dan keputusan di tangan ibu saya itu. Nah itu dramanya di sini di situ. Saya jemput, waktu itu hujan saya masih ingat. Terus saya sholat maghrib dulu di apa namanya itu di musola depan rumah saya ada musola. Di situ hujan dan saya sadarnya adalah ketika ada adegan nih diperlihatkan Allah adegan yang epik kalau menurut saya. Imam sholatnya maghrib itu dijemput sama istrinya. Imam itu tuh mungkin umur 70-an. Dijemput sama istrinya pakai payung gini. Pakai payung. Dan 2 orang ini tuh masih pengantin baru. Umur 70 pengantin baru. Ceritanya seperti ini. Si istrinya ini dulu itu jamaah tetapnya musola itu gitu loh. Dan juga sudah janda, ditinggal wafat oleh suaminya. Si imamnya juga sudah ditinggal wafat oleh istrinya, seperti itu. Nah, saya ingat ceritanya, si imamnya ini ingin cerita seperti ini. Aku tidak mungkin, saya takut ketika umur saya nanti habis dipanggil oleh Allah dan nanti bertemu sama Nabi Muhammad, aku masih dalam keadaan membujang. Umur 70 teman-teman. Apa sih yang diharapkan oleh orang 70 gitu? Akhirnya dimintalah si jamaah tadi untuk menjadi istrinya. Uniknya karena memang KTP-nya hilang, kakaknya hilang dan lain sebagainya. Akhirnya kan susah untuk nikah kan ya, ke KUA. Bilang seperti ini, udah datangkan walinya saja. Saya tidak peduli saya dicatat sama negara apa tidak. Yang penting saya ketika ketemu Nabi Muhammad kelak saya tidak malu, gak suka Nabi seperti itu. Terus saya berpikir, lalu kenapa saya harus nunggu 3 bulan? Kenapa nggak lamaran besok saya bisa akad? Saya datang ke rumah, pulang ke rumah, di situ saya lobby keluarga saya semua. Jam 12 malam, saya telepon keluarga si perempuan, saya minta, intinya keluarga saya minta besok langsung akad. Nggak usah balik-balikan lamaran, besok langsung akad.
itu 1 bulan, hanya 1 bulan taruh seperti itu. Gitu. Akhirnya puyengan kan gitu. Terus saya kasih sebuah kekuatan kalimat. Itu kata keluarga saya jika paham agama kan gitu. Kan awalnya kan kayak gitu. Awalnya kan saya ditantang gitu. Akhirnya alhamdulillah besoknya disepakati. Dan lucunya ketika saya nantang seperti itu, waktu itu belum gajian. Saya ditanya mahar bingung, waduh gimana apa dan sebagainya. Dari di kisah ini saya tulis juga. Akhirnya alhamdulillah singkat kata dapat lah maharnya. Terus saya besoknya akhirnya langsung akad secara agama saja, tidak KUA kawan nyusul gampang. Yang penting kenapa? Yang penting saya akad karena saya juga banyak pertimbangan ya agar sudah halal lah harapan saya seperti itu. Akhirnya alhamdulillah 1 bulan, belum sampai 1 bulan ya, 20 sekian hari ta'aruf langsung akad. Gitu. Yang satu ini 1 tahun gagal, yang satunya 1 bulan langsung akad. Dan gitu. Dan di situ ya semuanya nangis ya, termasuk saya juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang punya anak 1, itu beliaunya yang ada di sana, itu istri saya dan anak saya. Ini mana yang pakai jumper? Pakai jumper aja, yang saya kira pakai jumper ini. Kan tua banget. Oke, insya Allah itu dan semuanya ada di buku ini. Dan saya harapkan semoga buku ini bisa bisa share inspirasi dan bisa diambil oleh semua semua. Amin. Masya Allah. Ternyata banyak kisah-kisah yang dicatat dalam ya. Dan kita sudah mengetahui isi bukunya ya. Dan ternyata ini ya ada banyak bab yang ada di sini. Saya mau tanya, ini bab wudu bab berapa ya? Enggak ada kan ta'aruf. Anti suci Itu anak ini jangan ditantang, Pak. Kalau ditantang mundur. Kamu jangan buka gedor. Kamu jangan buka gedor. Sama ini kan tanam aja, jangan ditantang terus. Diam ya. Kita akan buka sesi pertanyaan, tanya jawab. Ya, nanti hadiahnya luar biasa ya. Ada LCD nih. Enggak. Nih ya, kotak donasi ini. Dapat 1 buku. Ya, mungkin istrinya Mas Zen mau tanya, nanti dapat buku. Ya enggak, wis orang di sini. Mungkin istrinya Mas Zen bisa tanya klarifikasi bener apa enggak yang dikatakan Mas Zen. Iya. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Dapat sama buku? Kalau ada yang tanya, kita yang nanya ya. Kita yang dapat ya. Jangan tuh. Ada yang tanya? Mungkin dari teman-teman Ikhwan atau teman-teman akhwat terkait kisah ya, atau tentang ta'aruf atau tentang lagi melaksanakan ta'aruf. Iya, bisa. Ada yang mau bertanya? Saya hitung sampai 3. Kalau enggak, saya hitung lagi 1 sampai 3. Ya enggak selesai. Ada? Mungkin masih belum, masih malu-malu. Atau kita tambah dianya dapat ini baby kids. Kamelin gue. Tolak untuk golfest kan biar effortnya naik. Ya enggak. Ada? Kalau ada buku loh, adanya buku. Ta'aruf ketika hati ingin memiliki. Cakep. Ini ujuk pantun. Oh ya. Ada? Oh, masih malu-malu. Ya, saya. Ya udah, kalau malu-malu kita tanya-tanya dulu lagi. Enggak usah. Kalau banyak tanya. Ya, antusias. Kesimpulannya apa, Mas Zen? Pesan untuk teman-teman. Ya. Gimana, Mas Zen? Yang dikatakan ini tadi. Kamu sampai berapa? Kamu kayak MC baru. Nah, mungkin Mas Zen ada pesan buat teman-teman di sini, mungkin yang punya mantan atau yang lagi sekarang itu ta'aruf, mungkin dari Mas Zen ada pesan-pesannya buat teman-teman. Ini lebih kayak bedah bukunya orang ya. Iya, tiap mau ngomong buka, Dan disuruh pesan. Iya, Epic. epic ya, ini menang. Jadi format buku saya itu ada kut-kutnya seperti itu. Jadi tinggal buka aja nanti bisa ngomong. Daripada saya mikir lagi ya kan ya. Itu. Pesan saya cuma satu di sini saya bacakan, yang di buku saya itu adalah proses menemukan pasangan hidup adalah proses mengenal diri sendiri secara utuh. Bahkan proses mengenal ini juga mengarahkan kita untuk mengenal keluarga kita secara utuh. Masya Allah.
Itu sudah ya. Nah, ini Mas Yen, terakhir, kalau misalkan teman-teman di Ya, sini mau benar. beli ini itu bisa dipesan di mana? Nah ini kan yang penting kan Nah, ini yang penting sebenarnya ini pesannya. Yang lain itu Oke, ada. di booth ada, teman-teman kalau kalian mau beli di booth ada. Setelah itu bisa di sini, Mas operator. Di slide yang terakhir. gimana? Di agen barang keliling. Di slide yang terakhir ya. Nah, Tadi Nah ini teman-teman bisa catat. itu dipesan di nomor ini atau klik Kita linknya lihat. di situ di pesan taruh. Pesan taruh ketika apa nih? Gak ada tulisannya. Oh, iya. Loh, itu adminnya namanya Pika, jadi pesan Oh, Tika ya. Nah, Keren ya, Ya, luar biasa kisah nyata dapat menjadi sebuah buku yang sangat luar ya, biasa. tepuk tangan buat Mas Zen Ahmad, Masya Allah, itu tadi kisahnya sangat menginspirasi Ya. sekali. Ada yang gagal dan ada yang Ya. jadi. Alhamdulillah, tapi kita ikut senang. Ya, tapi sedihnya itu kita nggak diundang. Iya, di pernikahannya ya. Iya. Ya, sampai sekarang saya tunggu nggak diundang juga. Allah kebacot ya. Oke. Terima kasih sekali Mas Yen. Luar biasa sharingnya, luar biasa bukunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya, luar biasa ya. itu tadi. Kalau kisahnya Mas Zen itu dibukukan, kalau kisahku kan difilmkan. Mas, iya betul. Bisa itu dicek itu ya. Website kita ya. Iya, judulnya nikah nunggu mapan teman-teman. Wah, promosi titik ya. Ya, Jadi kalau cintanya Mas Yen itu dibukukan, kalau cintaku dibekukan. ya kamu ngenes ya. Itu dulu. Nah, bisa lihat website kita. Ya, judulnya nikah nunggu mapan. Nah, itu kisah cintanya si Evri. Iya. Wah, mantap itu. Ya, sorry. Ya. Atau bisa follow Malang Lucu Mahasiswa. Oh iya. Ya, itu tadi. Itu dia sesi pertama. Sesi pertama. Luar biasa ilmunya sudah padat. Ya, ini kita tak akan tambah ilmu. Tambah padat lagi deh. Mantan, kalau di maintain siapa tahu jadi manten. Bener. Masa kamu maintain mantan? Aku kayak orang trading. Nah, ini kita langsung ke sesi kedua. Ya, ini luar biasa. Ya, sudah datang mungkin ya. Sudah ada Sudah di datang. Di ruang tunggunya di Tunjungan Plaza. Enggak, sudah ditunggu di belakang Royal Plaza. Nah, ini ada Ustadz Ai, ya, ada Ustadz Naruto juga. Ini akan memberikan materi kayaknya apa? Aku Harus lebih baik tanpamu. kita harus kuat loh. Tanpa Betul. mantan kita harus kuat. Kamu kuat kok nangis. Woi, kamu kuat kok nangis. Berarti nggak kuat. Oh iya. Aku harus lebih baik tanpamu. Betul. Tanpa dia kita harus tetap berkarya. Betul. Tanpa dia kita harus tetap Apa? tetap tegas. Ya tetap tadi. Pokoknya harus tetap. Baik, langsung saja, Bri. Tanpa perlu berlama-lama. Ya. Kita juga jualan buku. Enggak, kabeh kok pemateri kok jualan. Enggak, ini lebih ke jualan son. Enggak. Ya, baik langsung saja tanpa perlu berlama-lama kita undang terlebih dahulu. Siapa ini? Duduk. Oh, iki. Aman ya Mas ya? Sip. Oke. Langsung saja kita undang untuk yang pertama ada Ustadz. Langsung dua. Oh, langsung dua. Baik. Kita langsung undang pemateri-pemateri kita, Ustadz kita kepada Ustadz Ai dan Ustadz Naruto. Waktu dan tempat kami persilakan. Biasanya langsung muncul Ustaz Naruto. Ya enggak, ini enggak kayak jurus ninja nih. Oh, enggak. Masya Allah. Nah, ini Oke. kita terakhir ketemu 2 tahun yang lalu karena Bandung. Nah, alhamdulillah kita dipertemukan. Maskerku mambu. Untuk maskermu sing mampu lambemu mampu. Ini neplek mau hirup Tapi kalau maskerku mambu, oh, masker lawas. Ternyata enggak dah. Suwi nggak ketemu ya? Kok sudah 2 tahun nggak ketemu tetap statusnya sama ya?
Sik tas teko digojlok ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ya, innalhamdalillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sore hari ini ya akhirnya kita bisa ketemu dengan salah satu pembicara kita yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi ya. Jadwalnya seharusnya memang agak tadi jam 4 tetapi karena mulainya agak molor jadi kita akhirnya diskusinya agak berkurang sedikit. Tapi alhamdulillah nih saya sapa dulu Ustaz Naruto, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Teman-teman gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Nah sore hari ini Ustaz Naruto kita akan ngobrol-ngobrol. Sepertinya bakal seru nih sepertinya. Karena yang diobrolin ini tentang mantan ini ya. Tapi pastinya bukan mantan sopir atau mantan apa ya. Tapi mantan pasangan ya pada saat ya mungkin di masa lalunya udah pernah pacaran atau ya yang lain-lain hubungan-hubungan yang lainnya ya. Teman-teman sekalian, sore hari ini nanti kita akan diskusi, harapannya nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan juga ya, supaya nanti diskusinya bisa seru gitu ya. Nah Ustaz Naruto, mungkin Ustaz Naruto kan udah lama sekali berkecimpung di dunia dakwah anak muda ya kan. Pernah nggak sih dicurhati gitu ya sama jamaah ya, yang kaitannya itu nggak bisa move on dengan mantannya. Bisa nggak cerita sedikit saja pengalaman-pengalaman curhatan kayak gitu? Ini cerita level bucin 1 atau level bucin 5? Yang mana dulu ini? Ini saya ada semua, bucin 1 sampai bucin 5 ada semua. Kok kayak bon cabe gitu ya? Ada apa level keakutan bucinnya. Oke. Sampai istri saya itu geleng-geleng kalau ada yang datang ke rumah, jamaahmu kok begitu semua ya? Gitu katanya. Itu yang bucin 5 itu cewek apa cowok? Kebetulan beberapa kali yang curhat ke saya yang bucin 5 itu perempuan. Masya Allah. Cewek, Mbak. Sepertinya kalau Cewek. dikasih dosis bucin 1 ini nggak ngangkat, Ustaz. Oh iya. Ya, Terus bucin- sepertinya langsung dikasih dosis bucin 5. Bucin 5. Baik, silakan, Ustaz. Baik, begini. Ini saya tidak tahu ini mbaknya nonton atau tidak. Jadi makanya saya bilang teman-teman berhati-hati dengan konsep yang namanya pacaran. Bener, hati-hati. Saya tidak bilang pacaran haram. Jangan nanti pulang dari sini sakit hati nanti ya. Saya mau bilang begini saja, hati-hati kalau teman-teman mengatasnamakan pacaran untuk saling mengenal. Kenapa? Karena begini. Karena kecenderungan manusia itu ketika dia sudah dalam tanda petik ketika dia sudah pacaran itu pasti akan ada yang namanya coba-coba. Pasti ada yang namanya coba-coba. Anda ketika dikasih tahu sesuatu yang Anda itu tidak langsung percaya akan dibilang, "Mosok sih? Saya tak coba dewe begitu." Rata-rata manusia begitu. Ketika Konkretnya coba-coba apa ini? betul. Kalau misalnya begini Ustaz, contoh logika sederhana begini. Mbaknya, ya apa nyebut merek dulu ya. Mbaknya pernah makan bebek sinjai. Nah, kalau pertama kali coba dikasih tahu bebek sinjai, mosok sih enak. Anda akan cari tahu itu, mesti cari tahu. Karena penasaran gitu kan ya. Permisi, sama. Orang kalau sudah pacaran, terus masa sih maaf, pegangan tangan itu enak, akhirnya coba-coba. Nah, kenapa tiba-tiba saya memulai seperti ini? Karena level bucin yang kelima ini Ustadz. Ini dia sudah ditinggal sama pacarnya. Sudah ditinggal sama pacarnya. Maaf ya kalau ceritanya kurang sopan. Mereka sudah melakukan sesuatu yang terlarang di agama. Itu kan ya. Ditinggal sama cowoknya sudah pergi ke tempat yang lain dan cowoknya sudah berganti pasangan. Dan cowoknya itu berganti pasangannya itu bukan sekali dua kali, berkali-kali. Ternyata si wanita ini mantan korbannya laki-laki itu saling berhubungan, masih saling DM-an. Mbak, Anda mantannya ini, langsung ngobrol kita dulu dan semuanya korbannya semua. Sesama korban dari cowok itu. Nah, dari cowok itu. Anehnya ketika saya ngomong sama Mbak ini, saya tanya, jenengan masih cinta tak? Jawabannya masih cinta. Padahal sudah tahu istilahnya bahwa laki-laki yang ada di depannya itu bukan laki-laki yang baik. Dia sudah bersama dengan wanita-wanita yang lain dan semuanya sudah jadi korban. Nah, ini yang kira-kira motivasinya apa kok sampai cinta sampai kayak gitu? Ya, apa yang bikin mereka? Padahal tahu itu korbannya udah banyak. Nah, ya kan? Kira-kira ini diskusi ini. Ini Ustaz, saya tertarik dengan kalimatnya Agnes Monica Ustaz. Monica ini
Mau nikah itu yang mau nikah tapi belum nikah. belum nikah ya, belum nikah. Agnes Monica itu belum begini. Cinta ini, gitu. Kadang-kadang tak ada logika, gitu kan ya. Karena rata-rata anak muda yang di bawah 30 tahun, rata-rata anak muda yang di bawah 30 tahun, ketika jatuh cinta, logikanya itu hilang. Yang dilihat itu cuma aku harus menuruti perasaanku. Makanya katanya motivator itu begini. Cinta itu kehilangan akal sehat. Tapi segeralah kembali ke akal sehat, gitu. Jadi kenapa kok motivasinya apa Ustaz? Sebenarnya lebih tepatnya akal sehatnya hilang saat itu. Ketika orang jatuh cinta awal-awal di bawah usia 30, akal sehatnya cepat hilang. Kok bisa? Karena ketika jatuh cinta itu semua hal tentang yang dia cintai itu tidak pernah terlihat buruk, mesti terlihat baik. Jadi yang dilakukan ya kayak tadi ya, Iya, betul. apapun yang dilakukan mantannya buat dia itu dianggap baik. Maksudnya dia khilaf kok, dia tidak akan berbuat begitu lagi. Terus saja menjadi sebuah pembenaran. Makanya saya bilang, maaf ya kalau bahasa kira sobat, ketika usia Anda di bawah 30, akal sehatnya itu rata-rata belum nyantol. Apalagi maaf, kalau laki-lakinya ini modelnya ikhwan yang menyamar. Nah, itu ya. Dia nyamar pakai nama ikhwan, dalam artinya apa? DM atau WhatsApp. Assalamualaikum Usti, sudah sholat tahajud belum? Gayanya seperti itu, gayanya. Tapi ada udang di balik batu. Itu loh. Yang model-model begini, teman-teman, sekali lagi saya peringatkan karena yang curhat sama saya ini banyak Ustaz. Makanya sama istri saya geleng-geleng. Kok jamaahmu kayak begitu semua begitu. Enggak laki-laki, enggak perempuan. Tapi memang yang level sampai kayak begitu, level 5 rata-rata itu yang perempuan. Bahkan Ustaz ada yang curhat sama saya itu beberapa kali ada yang mau bunuh diri. Serius. Ada yang curhat lewat telepon mau bunuh diri, ada yang datang ke rumah saya itu mau bunuh diri karena merasa, maaf ya Ustaz ya, itu tadi merasa sudah melakukan hubungan yang terlarang gitu. Ini desperate ya. Iya, dia ingin bunuh diri. Saya bilang gimana, apa yang saya lakukan dan sebagainya. Itu perempuan ya yang mau bunuh diri juga. Perempuan. Ya. Oke. Jadi 2 orang, hampir nyebut nama kotanya. Pokoknya ada 2 orang gitu kan ya. Itu mau bunuh diri ketika Nah, sama saya. kira-kira betul nggak sih kalau ada yang mengatakan bahwa mereka itu sampai seperti itu sehingga akal sehatnya kalah itu gara-gara hawa nafsunya, betul nggak Ustaz? Begini. Setuju nggak gitu? Betul. Karena itu tadi karena ketika nafsu itu bicara dan tidak segera tidak segera menggunakan akal sehat, maka sekali lagi akal yang akan ditentukan oleh nafsu. Makanya Imam Ghazali itu teman-teman bilang seperti ini. Imam Ghazali bilang seperti ini. Akal itu seperti kuda. Kalau Anda tidak mampu mengendarainya, Anda tidak mampu menundukkannya, Anda yang akan ditundukkannya. Jenengan Mas Mbak yang dirahmati Allah, Anda kalau misalnya naik kuda tidak bisa mengendarai kuda, Anda yang akan celaka oleh kuda. Naik gelombang jatuh kenapa? Tidak bisa mengendarai kuda. Tapi kalau Anda bisa mengendarai kuda, kuda itu takluk dan patuh pada Anda. Apa maksudnya? Kalau nafsu itu tidak segera Anda taklukkan dengan akal, maka nafsu itu yang akan menundukkan akal. Maka hati-hati. Ustadz, nafsu itu kayak gimana? Banyak contoh ya, ini keluar dikit agak keluar dari konteks dikit, biar gimana tahu nafsu itu dikit-dikit berbahaya. Bahwa belanja itu baik gitu kan ya, tapi kalau belanja bukan sesuai kebutuhan, nah itu jadi nafsu. Jangan jalan-jalan, kok murah, beli sampai di rumah, ngapain tadi saya beli ini, nah itu tadi sudah nafsu. Akal kita sudah dikalahkan oleh nafsu. Maka benar nggak kalau ada tadi orang yang masih mengharapkan mantannya karena akalnya sudah kalah sama nafsu? Betul, nafsu sudah mengalahkan akalnya. Oke. Kalau gitu Ustaz, misalnya kan kita ini di lingkungan kita itu anak muda banyak sekali. Depan kita ini banyak sekali dan teman-teman ini juga banyak sekali ya yang mungkin masih pacaran, mungkin masih bucin sama gitu ya. Nah, kira-kira Ustaz, orang kalau sudah kadung begitu, apa sarannya Ustadz tuh kayak apa? Kalau tadi ada yang konsultasi sampai kayak gitu, itu berarti apa sarannya Ustadz? Ya, begini teman-teman, kita itu terjerumus kayak begitu biasanya karena kita punya sahabat yang mengingatkan, nggak punya teman baik, nggak punya komunitas. Makanya teman-teman yang sudah terlanjur kayak begitu jangan sendirian. Sekali lagi, mbak itu 2 orang yang curhat sama saya itu di waktu atau tempo yang berbeda tadi itu seandainya dia akhirnya sering ikut pengajian, mungkin akan melanjutkan niat buruknya itu tadi. Jadi kenapa mereka sampai berkepikiran untuk bunuh diri? Karena tidak punya orang untuk diajak bicara, tidak punya orang untuk dipeluk, istilahnya kayak gitu. Lah kalau jenengan punya teman sesama wanita atau punya teman sama laki-laki, ada teman untuk bicara. Maksudnya kayak gimana Ustadz? Maksudnya adalah kalau jenengan sudah terjebak kayak begitu, yang bisa kita lakukan sama kali daripada saya ngomong puyeng kepala Anda, yang saya sarankan adalah ikut komunitas dakwah.
ikut komunitas pengajian. Ketika Anda di situ, meskipun belum dapat nasihat, Anda duduk saja, Anda sadar sendiri kok. Ya Anda datang kayak gini tuh loh, ketika duduk, belum ada yang nasihati, cuma dengerin aja. Itu hati itu langsung dibuka. Iya ya, saya salah ya. Kadang-kala kita itu hati kita dibuka oleh Allah bukan ketika kita dinasihatin orang, tapi ketika kita mau duduk di tempat-tempat yang baik. Saya ulangi kalimat saya. Kadang-kala hati kita itu terbuka bukan pada saat kita dinasihatin orang, bukan pada saat kita dengerin pengajian, tapi pada saat kita itu mau duduk di tempat-tempat yang baik. Berarti kesolehan itu nular ya Ustaz? Nah, betul ya. Makanya kalau ada pengajian atau apa, duduk saja. Ustadz, dosa saya banyak, gak apa-apa, ada yang tahu kok. Dan jangan diumbar di TikTok ya, karena anak zaman sekarang dia kalau punya dosa diumbar di TikTok, gitu kan ya, bener ya. Mari kita coba. Nah, gitu kan ya, nggak usah dicoba ya, nggak usah dicoba ya. Oke, gitu aja. Jadi kalau kebaikan atau kesolehan itu menular, berarti juga keburukan bisa menular juga kan? Betul. Artinya kalau kumpulan kita ya orang-orang kayak gitu-gitu, dunianya adalah dunia pacaran, dunia seks bebas, pasti juga akan ikut ke sana, begitu ya? Begitu. Oke, teman-teman sekalian, teman-teman sambil berpikir ya, kira-kira apa ya yang bisa ditanyakan kalau seandainya misalnya ada teman, saudara, ya, tetangga, ya, yang mungkin dia punya masalah yang dibutuhkan untuk dijawab pertanyaannya di sini. Mungkin teman-teman bisa mewakili ya untuk kemudian disampaikan kepada Ustadz Naruto dan kemudian nanti akan dibantu untuk menjawab dari beliau ya. Nah, Ustadz Naruto, nih tadi kan Mas Zain juga bedah buku ya yang baru ini Ta'aruf. Ya, ini bukunya judulnya Ta'aruf. Nah, tentu pengalaman pribadi ya. Iya betul. Nah, ini luar biasa. Pengalaman pribadi jadi buku. Coba kalau dulu nggak gagal pasti nggak jadi buku nih. Jadi harus gagal dulu baru jadi buku ya. Masya Allah, hikmahnya luar biasa. Nah sekarang Ustaz, karena Ta'aruf ini kan kemudian bisa menjadi salah satu solusi ya kan Ustaz ya. Ada yang mungkin berpikir bahwa aku ini pacaran udah bertahun-tahun aja gagal. Bagaimana mungkin kemudian diganti dengan Ta'aruf yang hanya tadi Mas Zain bilang 3 bulan doang. Nah, ada aspek apa yang tersembunyi di balik Ta'aruf ini kok tiba-tiba bisa menjadi solusi gitu sebenarnya? Ini 3 bulan Ustaz ya. Saya cerita teman saya. Ini saya sebut namanya langsung, namanya Sugeng. Oke. Saya cerita langsung. Ini kisah teman kuliah saya. Nama saya Nita ya. Jadi dia pacaran sama seorang perempuan. Ceritanya dulu gitu. Pacaran terus tiba-tiba ditinggal sama perempuan itu. Istilahnya perempuan itu maaf ya, tidak setia gitu kan. Dia patah hati. Terus zaman itu belum ada IG teman-teman. Belum ada IG, belum ada Facebook. Tahu apa dulu namanya zaman dulu, medsos zaman dulu? Friendster, gitu kan ya. Awas Ustaz, generasi tua itu gitu kan ya. Friendster dulu teman-teman. Jadi dia kenal sama seorang perempuan di Friendster, ceritanya gitu. Tuh sering inbox lah istilahnya ya di Friendster itu ngobrol. Dia ngomong begini, mbaknya. Jadi dia posisi di Sumatera, si wanita itu posisi di Malang. Dia tanya, mbaknya sudah menikah? Belum. Ada orang yang dekat dengan mbaknya? Nggak ada. Permisi mbak, kalau misalnya saya ingin kenal sama orang tuanya boleh, langsung terus kan. Untuk apa? Kalau boleh saya ingin mengenal orang tua jenengan untuk meminta jenengan. Langsung itu lewat Facebook, lewat Friendster. Ini pejantan tangguh. Lewat Friendster. Apa kata mbaknya? Mbaknya begini Ustaz. Silakan kalau Anda berani, benar datang dari Sumatera, datang ke Malang dan nikah. Seingat saya anaknya 3 sekarang. Jadi ada bilang, Ustaz, nggak mungkin saya yang bertahun-tahun pacaran aja gagal nggak jadi nikah. Ini cuma 3 bulan. Nah teman saya tidak sampai sebulan. Cuma beberapa hari lihat Friendster. Mungkin teman-teman nyebutnya DM ya, saya tidak tahu namanya inbox atau apa gitu. Lewat Friendster, terus dia minta alamatnya, datang ke rumahnya, nikah. Nggak sampai sebulan itu. Orangnya ada sampai sekarang, di grup WhatsApp saya ada di sini. Anaknya 3 kalau tidak salah sampai sekarang. Loh, bisa itu teman-teman. Jadi orang yang bilang, Ustadz, nggak mungkin Ustadz, apa istilahnya, cuman waktu berapa bulan, berapa minggu, berapa hari tiba-tiba bisa menikah. Mungkin dan tidak mungkin itu bukan urusan proses manusia. Mungkin tidak mungkin tuh kalau Allah sudah ridho. Tuh, jadi kuncinya itu ridho. Kalau Allah sudah ridho. Ya, ridho adalah kunci. Nah, ya kan? Jadi kalau kita itu ingin melakukan sesuatu yang sifatnya ibadah seperti menikah, ya kan? Berarti harus melalui cara-cara yang melibatkan Allah. Benar ya, Ustaz? Karena kalau Allah dilibatkan dalam urusan kita itu, maka nanti ya akan dilancarkan, diberi keberkahan. Nah, itu yang disebut rahasia itu di situ. Ya, yang mungkin nggak dipahami untuk orang-orang yang belum pernah mencoba ya, Ustaz ya. Saya masih ingat nasihat guru saya dulu.
kalau kamu mengerjakan sesuatu yang pada prosesnya itu ada sesuatu yang Allah murka, mesti ujung-ujungnya tidak barokah. Maaf kalau kalimat saya kurang sopan. Kalau kamu dalam pernikahanmu pada saat proses menuju pernikahan itu ada sesuatu yang ada sesuatu maksiat yang kamu lakukan dan belum tobat, itu mesti pernikahannya tidak barokah. Ada aja masalahnya. Ada aja, pokoknya sebelum tobat itu mesti ada aja masalahnya. Kenapa? Karena proses menuju ke sananya itu sesuatu yang sesuatu yang membuat Allah itu murka. Makanya maaf kalau kalimat saya kurang sopan, kalau misalnya ada pengalaman, ada proses yang maksiat itu tadi dilakukan, maka segera bertobat supaya nanti ujung-ujung pernikahannya menjadi sesuatu yang berkah. Nah, mumpung jenengan tidak melakukan maksiat itu, lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan. Supaya apa? Supaya nanti ujung di pernikahannya itu menjadi berkah. Kita semua itu pengen jadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Supaya apa? Ketika kita nikah itu tidak ada kata-kata cerai. Ya apa? Karena dalam prosesnya itu banyak hal-hal yang memang dijaga sesuai dengan ridhonya Allah. Kalau itu dijaga, ya endingnya nanti insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Kalau itu tidak dijaga, ada kemungkinan berantem di tengah jalan. Nah itu dari pengalaman beberapa teman-teman yang cerita ke saya. Masya Allah. Oke, teman-teman semuanya sambil menunggu nih ya. Ini masih ada waktu kira-kira sekitar 17 menit untuk teman-teman menyiapkan pertanyaan. Tadi katanya panitia mau ngasih kertas tuh katanya. Buat penanya-penanya kalau malu ngomong langsung dia bisa nulis di kertas. Mana katanya tadi panitia mau ngasih? Oke, silakan dibagikan ya. Bagikan. Yang mau bertanya aja langsung dikasih ya, ditawarin. Oke, Ustadz. Sekarang begini, Ustadz. Kalau seandainya seseorang itu sudah paham, sudah tahu, tapi dia itu ada maju mundur ya untuk memutuskan pacarnya, Ustadz. Dia ini udah ada hatinya ini udah ada keinginan untuk aku pengen jalan yang diridhoi Allah saja. Ya. Ada nggak sih Ustadz tips menyampaikan putus ke pacar itu dengan cara yang baik gitu? Gila. Tolong Ustadz sampaikan. Ini perkataan tertanda enak gitu kan. Jadi gini, kalau memang Anda cinta dengan dirinya, maka pastikan Anda menyelamatkan dirinya. Jadi saya masih ingat nasihatnya para guru itu, kalau kita mencintai sesuatu, pasti yang kita cintai itu kita ingin selamatkan juga. Ya, saya mencintai anak saya, pasti saya akan melakukan apapun untuk menyelamatkan anak saya. Nah, kalau Anda mencintai pasangan Anda yang saat itu statusnya masih pacar, maka Anda ingin pasangan Anda itu selamat. Maksudnya kayak gimana? Jangan sampai pasangan Anda masuk neraka karena apa yang dilakukan. Maka karena kita sama-sama tahu apa yang kita lakukan ini sesuatu yang akan membuat kita masuk neraka, maka mari kita saling menyelamatkan. Maksudnya kayak gimana, Ustadz? Kalimatnya yang sopan itu gimana sih, Ustadz, untuk memutuskan? Gampang. Ada kalimat yang sopan. Apa itu, Ustadz? Bilang saja, Mas, sampean kalau jodohku tak tungguin. Sampean kalau memang bukan jodohku, nanti bakal ketemu orang lain. Jangan sampai karena kita saling mengusahakan, saling maksa, orang tua kita dan Tuhan kita sama-sama marah dengan kita. Kalau memang Anda mencintainya, Mas, aku aslinya seneng, Mas. Saya juga masih suka. Tapi kalau nurutin suka, Mas, Allah ndak ridho. Dan kalau Allah ndak ridho, kita ndak akan ketemu endingnya, Mas. Saya ulangi kalimat saya. Kalau Allah ndak ridho, kita ndak akan ketemu endingnya. Padahal, Mas, aku inginnya itu endingnya ketemu sama kamu. Bukan hanya ketemu di pernikahan, ketemu di akhiratnya terus sama kamu. Loh, kalau Allah ndak ridho, nggak mungkin aku ketemu sama kamu, Mas. Maka lebih baik saat ini kita break dulu. Ketemunya kan lagi kapan? Kalau jenengan sudah lulus, sudah ada pekerjaan, monggo temui ayah saya. Nah, itu lebih enak. Ya, itu lebih enak. Daripada jenengan ngomong, aku ingin fokus kuliah dulu. Dia kan bilang Allah gitu. Aku ingin, itu alasan klise kayak gitu. Aku ingin fokus dulu atau apa kamu terlalu baik untukku. Itu alasan klise. Alasan klise itu. Pertanyaan nonton drakor. Iya, betul. Maka sampaikan saja. Karena itu tadi, karena aku mencintaimu dan ingin kamu selamat bersamaku, lebih baik kita break saat ini. Kapan kita ketemu lagi? Saat engkau sudah mampu, sudah dalam artian sudah siap untuk nikah, maka temuilah aku di rumahku. Kalau memang saat itu engkau bukan jodohku, berarti itu yang terbaik dari Allah. Masya Allah. Nah, dari situ kan ya, si laki-laki paham. Kalimat itu setahu saya, Ustaz, itu kalimat tanda. Kau udah lulus, dan sekolah sing bener, udah lulus, nek wis lulus kerja temono aku ngenteni kok. Nah itu loh.
Itu kalimat tanda sekaligus aja macam-macam. Nah, begitu Ustaz. Itu kalimat sopannya begitu. Nggih. Nah kalau ada laki-laki atau perempuannya itu gak mudeng Ustaz diomongin kayak gitu ya kan. Udah kita ngelecek gitu loh istilahnya kalau katanya kita tuh ngelecek wis salah gak popo ngono lho. Wis aku gak popo wis, ya Allah. Nah gitu misalnya lah itu diapain namanya Ustaz. Aku wis gak popo, aku sing popo gitu kan ya. Aku sing popo. Jadi gini, sebelum Ustaz. Saya enggak mau nyebut nama ya. Ini saya dapat kisah ini langsung dapat kisah ini. Masya Allah. Ada seorang ikhwan dan akhwat Ustaz. Mereka sudah ta'aruf loh itu. Maksudnya orang yang baik sama-sama soleh. Sama-sama soleh. Suatu saat si laki-laki ini silaturahim ke rumah si wanita. Ada orang tuanya di situ. Secara tidak sengaja ketika wudhu, si laki-laki ini melihat betisnya si wanita. Tidak sengaja. Maaf Ustaz, mohon maaf kalau saya cerita ini. Akhirnya terjadilah itu. Hubungan yang yang dilarang oleh Allah itu terjadi. Padahal awalnya mereka sama-sama soleh. Mereka lewat ta'aruf itu Ustaz, ta'aruf. Tapi karena mereka tidak mampu menahan nafsu, terjadilah itu. Maka menangis mereka karena telah melakukan sebuah dosa. Ya sudah, kita akan nikah. Kita harus bercepat nikah. Begitu Ustaz. Seminggu setelah kalimat itu, si laki-laki kecelakaan. Naik motor kecelakaan dan meninggal. Teman-teman, kenapa saya cerita seperti ini? Supaya teman-teman tahu, jangan macam-macam. Tidak ada jaminan jenengan soleh atau soleha itu mampu melawan godaan setan. Kalau Anda sudah berdua dengan lawan jenis, akeh gak selamati. Saya ulangi kalimat saya. Kalau Anda sudah berdua dengan lawan jenis, akeh gak selamati. Umar bin Khattab ini orang soleh, gak karu-karuan solehnya. Ketika ditanya oleh ngomong sama sahabat, seandainya aku disuruh milih, mending aku memilih berjalan di belakang harimau daripada belakang perempuan. Kenapa? Karena kalau aku berjalan di belakang harimau, mungkin paling banter, saya gelut sama harimau. Tapi kalau saya berjalan di belakang perempuan, mataku akan kena panah-panah iblis. Maksudnya kayak gimana? Bahkan seorang Umar pun menjaga diri, jangan sampai berduaan dengan seorang wanita. Makanya hati-hati. Kenapa kok saya bilang gini? Ustaz, tapi saya alim kok. Gak apa-apa, Ustaz lah, aman. Enggak, mengatakan tadi enggak. Ini loh contoh nih, barusan cerita nih. Soleh ini, ta'aruf. Gara-gara berdua di rumah saat itu tidak ada orang tuanya, enggak sengaja kelihatan betis ketika wudhu, terjadilah itu. Maka saya beritahu teman-teman, ojo coba-coba, tak kandani wis salah, ojo coba-coba. Ya jangan sampai ngikut semboyannya si Skakul. Mari kita coba, enggak boleh. Enggak boleh, itu enggak boleh. Ya untuk urusan ini enggak boleh dicoba.